Kurang sengsara apalagi bangsa ini? Editorial FNN. Siapa hari ini yang tidak mengeluh kesulitan pangan, pekerjaan, dan papan? Hampir semua mengeluh, tapi tak mau mengungkapkannya. Mungkin gengsi, harga diri tinggi. Mari kita putar kejadian pada awal 1998. Kaum yang mengklaim reformis, menuduh Soeharto sang diktator. Kekuasaannya mencapai 32 tahun. Jika tidak dihentikan, ia bisa berkuasa seumur hidup. Oleh karenanya, langkah Soeharto harus dihentikan. Maka proses penjatuhan Soeharto pun didiskusikan. Orasi, brosur, pamflet dan buku-buku disebar. Isinya tentang korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN Soeharto dan kroninya. Soeharto dituduh menumpuk kekayaan. Hartanya tersebar dari dalam hingga ke luar negeri. BUMN dikangkangi, PNS dikebiri, ABRI dikuasai dan yayasan-yayasan dialih fungsi. Masyarakat jadi paham. Hati mereka terhenyak. Kesadaran terbangun dan marah. Mahasiswa bergerak. Demonstrasi di mana-mana. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah luntur, terkikis habis. Kejadian ini terus berlangsung secara sporadis di beberapa wilayah, utamanya Jakarta, Medan, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar. Puncaknya, masyarakat dan mahasiswa berhasil menduduki gedung DPR RI. Mereka mendesak Ketua MPR untuk mencabut mandat terhadap Soeharto. Harmoko, sang Ketua MPR anak manis piaraan Soeharto, berpihak pada mahasiswa. Pada saat yang bersamaan, 17 menteri di bawah provokasi Ginanjar Kartasasmita mundur dari Kabinet Pembangunan 7. Akhirnya, Soeharto menyatakan mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Ia membacakan teks, disusun oleh Yusril Ihza Mahendra yang kini juga sebagai kaum reformis. Mahasiswa bersorak-sorai. Masyarakat bergembira. Aneka pola dipertontonkan merayakan kemenangan, mirip anak SMA lulus sekolah yang bajunya dipiloks. Sang diktator telah mundur. Langkah berikutnya, undang-undang diubah, era baru telah datang, politisi bagi-bagi kekuasaan. Kini era reformasi tengah berjalan. Presiden berganti, kabinet bergiliran, gubernur dan bupati bergantian. Mereka menikmati kekuasaan. Saking nikmatnya, hasrat berkuasa makin merajalela. Presiden ingin berkuasa lagi, meski konstitusi membatasi. Mereka lupa amanat penderitaan rakyat. Rakyat kini tak mendapatkan keuntungan apapun dari proses reformasi. Apa-apa yang dulu ditentang di zaman Orba, kini ditiru oleh kaum reformis. Apa-apa yang dulu diharamkan, sekarang dihalalkan. Korupsi yang dulu jadi musuh, sekarang jadi sahabat. Kolusi yang dulu dibenci, sekarang dipuji. Nepotisme yang dulu dihujat, sekarang dijiplak. Apa yang didapat oleh rakyat dari proses reformasi? Tidak ada. Rakyat makin sengsara. Rakyat terkena prank penguasa. Jika dulu masih ada subsidi, sekarang gigit jari. Jika dulu masih ada sekolah gratis buat orang miskin, sekarang justru dihujat, siapa suruh kamu miskin? Mau pintar? Bayar. Sadis. Dulu seorang penjual bubur bisa naik haji. Sekarang penjual bubur tak bisa jualan lagi. Gas mahal, beras mahal, listrik mahal, lapak mahal. Boro-boro ke tanah suci. Jika dulu anak petani, nelayan, dan buruh masih bisa sekolah, sekarang mereka disuruh duduk manis di rumah menunggu BLT datang. Ngalap berkah. Proses pembodohan terus berjalan. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Namun jiwa rakyat telah dininabobokan oleh uluran tangan penguasa. Ia menjadi pengendali jiwa-jiwa kerdil. Mengharap pemberian dan belas kasihan. Otak mereka dicuci untuk selalu nerimo, bahwa negara sudah ada yang mengurusi, jangan banyak mimpi. Ketakutan disebar, kekhawatiran diumbar, jangan sampai Indonesia jadi barbar seperti Suriah,
Irak, dan negara-negara Arab lainnya. Stempel kadrun disematkan. Akibatnya sebagian masyarakat jadi apatis, lemah dan tak berdaya. Mereka ikut membenci saudaranya sendiri oleh gerombolan pengadu domba yang dibiayai. Sadarlah wahai bangsaku. Kekuatanmu telah dipecah belah. Saatnya bersatu melawan para pengkhianat bangsa. Kaum reformis tak lebih baik dari Orba. Mereka hanya follower belaka. Wahai Ketua MPR, Anda tidak lebih gentleman ketimbang Harmoko. Wahai para menteri, Anda tak lebih cerdas dari Ginanjar Kartasasmita. Wahai penguasa, nikmatmu tak akan lama, apalagi jika kau peroleh dari darah rakyat. Wahai rakyat, perubahan tak akan datang hanya dengan berpangku tangan. Jika cara-cara normal tak memungkinkan, gunakan cara-cara abnormal. Keduanya sama-sama konstitusional. Stop jadi jongos ekonomi dan politik rezim Taipan oligarki. Sekarang saatnya bergerak, it's now or never. Tomorrow will be too late. Rotten fish from its head. Sekarang atau tidak pernah. Besok atau terlambat. Ikan busuk dari kepalanya. When justice fails, public opinion takes over. When the law is lost in the extremes of legalism, or bends under the weight of money, mobs begin to bend and murder. Ketika keadilan gagal, opini publik mengambil alih. Ketika hukum tersesat pada kejumudan undang-undang atau bengkok karena uang, massa mulai akan membakar dan membunuh. Cepat atau lambat, rakyat dengan caranya sendiri-sendiri, pasti akan bangkit melawan.